Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami atau hasil kerja kami berdasarkan improvement yang kami lakukan pada IKM Medisia Indonesia. Berikut merupakan anggota kelompok kami. IKM merupakan salah satu tolak ukur untuk kemajuan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, banyak pihak yang mengupayakan berkembangnya usaha yang dilakukan oleh IKM tersebut. Dalam penelitian ini, kami akan melakukan observasi di salah satu IKM untuk mengetahui apakah pada sistem real sudah baik. Sistem real akan dimodelkan menggunakan software Flexim. Kemudian, data-data pada model diuji agar merepresentasikan sistem real yang selanjutnya dapat diberikan improvement untuk mengembangkan IKM tersebut. IKM yang kami amati yaitu Medisia Indonesia yang beralamat di Jalan Kaliurang KM 12,5, Candi Winangun, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Waktu berdiri Medisia Indonesia yaitu tahun 2020. Adapun Medisia Indonesia menyediakan pakaian seragam untuk tenaga kesehatan seperti setelan baju OK, jubah operasi, jas dokter, serta menerima pembuatan seragam rumah sakit, puskesmas, maupun klinik. Medisia Indonesia melakukan produksi pada hari Senin sampai dengan Sabtu mulai pukul 8 hingga 16 dengan jumlah istirahat sebanyak 1 kali. Adapun produk IKM yang kami teliti yaitu set baju OKA yang meliputi baju, celana, topi, dan masker. Berikut merupakan Activity Cycle Diagram atau ACD dari proses pembuatan satu set baju nakes OKA. Dalam proses ini terdapat 6 operator dalam melakukan rangkaian proses pembuatan. Proses dimulai dengan kedatangan bahan baku berupa kain, benang, dan packaging material. Kemudian, bahan baku kain langsung masuk ke dalam proses cutting untuk dipotong berbentuk pola-pola yang akan dibuat. Setelah kain sudah terpotong berbentuk pola-pola, potongan kain bersama dengan benang masuk menuju proses selanjutnya, yakni proses penjahitan. Pada proses penjahitan, terdapat 4 jenis penjahitan, yakni penjahitan baju, celana, topi, dan masker. Setelah proses penjahitan selesai, masing-masing produk langsung masuk ke dalam proses finishing. Pada proses finishing terdapat 2 proses, yakni inspeksi dan pelipatan. Setelah melalui proses finishing, masing-masing produk langsung masuk kepada proses packaging bersama dengan packaging material untuk dilakukan proses pengemasan. Setelah proses pengemasan dilakukan, produk akan menuju outside di mana akan diteruskan kepada konsumen. Berikut merupakan model awal dari sistem pada software Flexim. Dapat diketahui terdapat 4 workstation. Yang pertama adalah cutting, lalu sewing, kemudian finishing yang meliputi inspeksi dan pelipatan. Kemudian workstation yang terakhir adalah packaging. Poin kedua yaitu desain simulasi. Berikut merupakan distribusi terpilih dan post of it. Terdapat 8 distribusi terpilih yaitu inspeksi baju, pelipatan baju, inspeksi celana, pelipatan celana, kemudian ada inspeksi topi, pelipatan topi, kemudian ada pelipatan masker dan packaging. Nah, distribusi ini akan dimasukkan pada proses time tiap mesin pada Flexim. Sedangkan proses time pada aktivitas lain karena memiliki nilai yang sama pada saat pengambilan data atau deterministik, maka dapat langsung dimasukkan ke Flexim berdasarkan proses time yang ada. Oke, berikut merupakan tab hasil pengolahan data pada aktivitas packaging. Distribusi empiris digunakan karena tidak ada satupun distribusi yang sama dan hanya lolos pada uji Kolmogorov-Smirnov test atau uji untuk data kurang dari 25 pada Windows Office test, sehingga digunakan distribusi empiris untuk aktivitas packaging.
Dan berikut merupakan hasil perhitungan distribusi empiris yang kemudian dimasukkan ke dalam model vaksin. Lanjut kita ke hasil dan pembahasan. Pada bab ini terdiri dari verifikasi, validasi, improvement model, dan analisis biaya. Berikut adalah layout yang sudah diverifikasi oleh mahasiswa Teknik Industri Angkatan 2018, Mas Gani Satrio dan Mbak Maria Agnia. Selanjutnya terdapat flowchart, proses produksi set baju nakes OK. Kemudian terdapat activity cycle diagram yang juga sudah diverifikasi. Berikut merupakan flowchart dari validasi. Dan berikut merupakan tabel ringkasan validasi. Jadi pada input dan output dari aktivitas inspeksi dan pelipatan, serta pada aktivitas packaging, memiliki distribusi tidak normal, baik pada sistem maupun pada model. Oleh karena itu, digunakan perhitungan non-parametrik dengan metode Mann-Whitney, dan diperoleh nilai p-value lebih dari 0,05, yang berarti fail to reject H0, atau tidak ada perbedaan yang signifikan antara data pada sistem dan data pada model. Sehingga seluruh aktivitas yang ada di proses ini atau di produksi ini dinyatakan valid. Evaluasi model alternatif improvement pada skenario pertama mengubah jam kerja hingga pukul 12. Kemudian yang kedua, perubahan operator pada workstation sewing, satu operator sewing baju, satu operator sewing celana, satu operator sewing topi dan masker, mengurangi operator packaging. Yang ketiga, material handling dari proses sewing ke inspeksi dan pelipatan baju dilakukan oleh operator inspeksi dan pelipatan. Yang keempat, operator packaging dialihkan dari lantai produksi menuju office. Pengerjaan packaging dilakukan oleh operator inspeksi dan pelipatan baju. Kemudian selanjutnya, evaluasi dari improvement skenario 1 didapatkan utilitas operator meningkat sebesar 0,8% hingga 65%, utilitas mesin meningkat sebesar 0,6% hingga 30%, 10 set baju nakes diselesaikan hingga 2 jam lebih cepat dari model awal. Kemudian pada selanjutnya, evaluasi model alternatif improvement skenario 2. Model alternatif improvement yang pertama mengubah jam kerja hingga pukul 12, kemudian yang kedua menambahkan dispatcher dan menggunakan sistem first available pada proses sewing. Yang ketiga, material handling dari proses sewing ke inspeksi dan pelipatan baju dilakukan oleh operator inspeksi dan pelipatan. Yang keempat, operator packaging dialihkan dari lantai produksi menuju office. Pengerjaan packaging dilakukan oleh operator inspeksi dan pelipatan baju. Evaluasi dari improvement didapatkan utilitas operator meningkat sebesar 0,7% hingga 53%. Utilitas mesin meningkat sebesar 0,6% hingga 31%. 10 set baju nakes diselesaikan hingga 2 jam lebih cepat dari model awal. Kemudian selanjutnya, berikut perbandingan performansi. Yang pertama, shift pada perbandingan shift kerja pada model awal mulai pukul 8 hingga pukul 16, pada skenario 1 dan 2 dimulai pada pukul 8 hingga pukul 12 WIB. Kemudian perbandingan kedua, pembagian proses penjahitan. Pada model awal, celana dan baju, topi, masker. Pada skenario 1, celana, baju, topi, dan masker. Pada skenario 2 menggunakan dispatcher. Selanjutnya, perbandingan sistem kerja pada model awal tanpa dispatcher, pada skenario 1 tanpa dispatcher, pada skenario 2 first available. Kemudian jumlah operator pada inspeksi, pelipatan, dan packaging. Pada model awal 2 operator, pada skenario 1 dan 2 adalah 1 operator. Selanjutnya perbandingan performansi. Pada utilitas operator pada model awal 0% hingga 71%, pada skenario 1 1,6% hingga 71,2%, pada skenario 2 1,5% hingga 59,4%, utilitas mesin 0,6% hingga 41,6%, pada skenario 1 1,2% hingga 71,9%, pada skenario 2 1,2% hingga 72,7%. Waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi 10 set baju nakes pada model awal 7 hingga 8 jam kerja, pada skenario 1 kurang dari 4 jam kerja, pada skenario 2 pun begitu, kurang dari 4 jam kerja. Berikut merupakan dashboard improvement dari skenario 1. Dapat disimpulkan bahwa dari skenario 1, utilitas operator meningkat sebesar 0,8% hingga 65%. Utilitas mesin meningkat sebesar 0,6% hingga 30%. Lalu, pada dashboard skenario 2 didapatkan
utilitas operator meningkat sebesar 0,7% hingga 53%, dan utilitas mesin meningkat sebesar 0,6% hingga 31%. Adapun analis biaya dari modal awal, yaitu investasi bangunan senilai 12 juta, investasi alat sebesar 10.410.000, labor cost sebesar 203.400.000 rupiah, kemudian overhead cost sebesar 12.798.000 rupiah, dan yang terakhir adalah material cost sebesar 62.161 rupiah. Berdasarkan pada analisis biaya, pada skenario 1 dan skenario 2 dihasilkan nilai yang sama, yaitu terjadi perubahan pada modal awal, yaitu dengan berkurangnya pada labor cost. Sehingga improvement yang dipilih adalah skenario 2, karena dengan nilai yang sama, tetap akan meningkatkan utilize dari operator inspeksi dan pelipatan. Demikian improvement yang telah kami buat. Semoga dengan improvement tersebut dapat memajukan IKM Medisia Indonesia. Terima kasih.